Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Nabil Perlawanan dengan NPM 24351056. Hari ini saya akan menjelaskan yaitu metode SLCD. Apa sih metode SLCD itu? SLCD itu Software Development Life Cycle adalah proses pembuatan dan pengembangan sistem secara modern. Dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak. Metode SDLC hadir untuk membantu kamu dalam kita fokus membahas 5 metode saja. Ya, metode SDLC mencakup proses pembuatan pengembangan sistem modul. Metodologi yang digunakan dalam mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak. SDLC berencana lengkap pengembangan pemeliharaan perangkat dan berupa alur tahapan kerja terstruktur untuk menghasilkan dan sistem berkualitas tinggi sesuai tujuan atau permintaan yang diinginkan. Fungsi dan manfaat SDLC. Untuk fungsinya itu yang pertama menjadi alat bantu bagi manajer proyek untuk memastikan keberhasilan sistem. Yang kedua, jadi sarana komunikasi antara tim pengembang dan tim lainnya yang terlibat. Lalu yang ketiga, memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab setiap tim, developer, desainer, analisis, manajer, dan lain-lain. Memberikan pemahaman besaran, biaya, dan sumber daya yang dibutuhkan kepada setiap anggota. Lalu yang kelima, gambaran input dan output yang jelas pada tiap tahap, memungkinkan kontrol manajemen yang lebih baik, transparansi, dan visibilitas seluruh proses pembuatan dan pengelolaan. Tahapan kerja SDLC. Yang pertama ada tahapannya ada 5, yaitu perencanaan planning. Dalam tahapan ini dilakukan identifikasi dan penentuan skop atau ruang lingkup pengembangan proyek, serta pemilihan aplikasi yang akan dibuat. Di tim juga mencari dan menerima segala informasi dan input dari user, industri, programmer, dan lain-lain. Pada tahap ini juga dibuat perencanaan struktur tim pembiayaan teknologi yang digunakan keamanan, security, dan faktor penting lainnya. Yang kedua, analisis. Tahap ini mencakup analisis terkait masalah bisnis atau kendala pengembangan target dan tujuan pengembangan software serta fungsi pembuatan perangkat tersebut. Analisis juga dilakukan untuk melihat rinci risiko ataupun keuntungan dalam proses dan hasil pengembangan produk. Lalu yang ketiga, perancangan desain atau desain. Perancangan desain mencakup pembuatan prototipe perangkat lunak. Pada tahap ini dibahas beberapa hal berikut, yaitu arsitektur, bahasa pemrograman yang akan digunakan dalam desain software secara keseluruhan. Lalu yang kedua, user interface. Tampilan perangkat pada user, cara user berinteraksi dengan software, dan serta cara software merespon. Lalu yang keempat, platform. Tempat software dan dijalankan seperti Android, iOS, Linux, dan lain-lain. Yang keempat, communication. Cara software dari perancangan dan desain. Perancangan itu dari arsitektur, user interface, platform, communication, dan security. Yang communication adalah software penggunaan dengan server pusat atau perangkat lain. Lalu security, langkah-langkah mengembangkan sistem software SSL, penggunaan kata sandi, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah pengembangan, development, dan uji buat testing. Tahap pengembangan adalah di mana rancangan seluruh sistem dibangun dengan menulis kode dalam bahasa programan yang telah ditentukan secara perangkat atau prototipe. Dibuat kemudian dilakukan uji coba untuk melihat performa software apakah sudah berjalan dengan stabil dan sesuai fungsi atau belum. Lalu implementasi dan produksi rilis. Setelah melalui pengujian kualitas, perangkat kemudian siap diproduksi untuk dapat mulai digunakan pengguna. Namun banyak juga perusahaan yang memilih untuk merilis produk pertama kali pada ruang lingkup terbatas terlebih dulu untuk kemudian diuji lagi di lingkungan bisnis accept testing sebelum benar-benar dirilis ke pasar. Lalu yang terakhir yaitu perawatan atau maintenance. Tahap perawatan pada umumnya mencakup perbaikan bug apabila ada pelaporan masalah yang masih dari pengguna, upgrade sistem untuk meningkatkan dan performa perangkat serta penambahan fitur fungsi baru. Lalu model-modelnya itu ada waterfall. Waterfall ini adalah metode kerja yang menekankan fase-fase yang berurutan dengan sistematis. Disebut dengan waterfall karena proses pengalihan satu arah ke bawah, air terjun. Dan waterfall ini dilakukan secara berurutan sesuai dengan tahap yang ada. Tahap pertama yaitu rekrutmen, gathering, dan analisis. Pengembangan kebutuhan secara lengkap untuk dianalisis, mendidikan kebutuhan apa saja dicapai oleh program.
Lalu ada desain yang lambat melakukan perancangan desain perangkat lunak sebagai perbaikan sebelum dibuatnya kode dengan dibuatnya menggunakan flowchart, map, atau anti-relation diagram atau ERD. Lalu ada implementasi. Implementasi ini adalah tahapan di mana seluruh desainnya sebelum sudah dibuat diubah menjadi program atau kode dihasilkan menjadi berbentuk modul-modul yang harus digabung di tahap-tahap tersebut. Lalu integration testing. Di tahap ini lakukan pengembangan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya dan melakukan untuk mengetahui apakah perangkat lunak yang dibuat oleh kita sesuai dengan desain dan fungsinya. Lalu verification. Di tahap ini, pengguna klien langsung melakukan pengujian pada sistem. Apakah sistem dengan tag disetujui atau belum sesuai. Dan yang terakhir, operation maintenance. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari mode waterfall. Sistemnya sudah selesai dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan berupa memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Untuk kelebihan dan kekurangan waterfall itu ada memiliki proses yang terurut sehingga ini pengajian dapat terjawab dengan mudah, cocok untuk sistem dengan kompleksitas rendah, lalu setiap proses dilakukan tidak dapat saling tumpah tindih. Dan yang kekurangan dari waterfall, waktu pengajian relatif lebih lama, yang dibutuhkan lebih mahal karena waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih lama. Lalu mode waterfall ini kurang cocok untuk mengembangan proyek yang meminimalisir kompleksitas tinggi. Lalu ada prototype. Prototype ini adalah metode yang dimungkinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan serta pengguna dapat melakukan pengujian di awal sebelum perangkat lunak dirilis. Contoh tahap-tahapnya itu adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini, pengembang melakukan identifikasi perangkat lunak dan semua kebutuhan sistem dibuat. Lalu pembuat prototype, rancangan sementara yang berfokus pada alur program, lalu evaluasi prototype. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui pada apakah modul prototype sudah sesuai dengan harapan. Lalu mengkodekan sistem. Jika prototype disetujui, maka diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Lalu pengujian sistem. Setelah perangkat lunak sudah siap, perangkat lunak harus melewati pengujian. Ini biasanya dengan white box testing, black box testing, dan lain-lain. Evaluasi sistem. Pengguna melakukan evaluasi apakah perangkat lunak sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak. Jika dilakukan tahap selanjutnya, jika tidak, ulangi tahap mengkodekan sistem dan menguji sistem. Lalu menggunakan sistem yang dilakukan oleh perangkat lunak yang telah diuji dan siap untuk digunakan. Untuk kelebihannya itu mempersingkat waktu pengembangan perangkat lunak. Lalu yang kedua, penerapan fitur menjadi lebih mudah karena pengembangan mengetahui apa yang diharapkan. Lalu berikutnya adalah kekurangan dari metode prototype. Kekurangannya itu proses dilakukan analisis perancangan terlalu singkat, kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Lalu ada Agile. Agile ini adalah metode SDLC. Ketiga adalah Agile metode adalah yang fleksibel di mana pengembangan dilakukan dalam jangka pendek. Namun diperlukan adaptasi yang cepat dari developer terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Tujuan Agile itu ada high value working system, menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Lalu interaktif, incremental evolutionary. Pengembangan dapat dilakukan secara interaktif berulang-ulang dan dapat mengalami perubahan. Dengan ada cost control dan forward drive development. Pengembangan perangkat lunak dapat sesuai dengan kebutuhan penggunaan dan tim dapat dengan merespon kebutuhan hingga waktu dapat biaya pembuatan perangkat lunak dapat dikendalikan. Lalu high quality production. Kualitas dapat dari pengguna perangkat lunak tetap terjaga meski waktu dan biaya lebih sedikit. Lalu ada flexible risk management. Meminimalisir terjadi kesalahan pada program ataupun sebelumnya dilakukan proses. Lalu ada collaboration. Kolaborasi ini dilakukan setiap tim pengembang untuk mendiskusikan feedback yang diberikan. Lalu self organizing atau self managing tips. Pengembangan ini diberikan akses untuk memanajemen sendiri urutan software development. Seorang yang menjanjikan bertugas sebagai penghubung antara pengembang dengan klien sehingga dapat mengurangi terjadi miscommunication. Lalu ada kelebihan dan kekurangan Agile itu. Yang pertama ada kelebihan yaitu perubahan dapat dengan cepat ditangani. Yang kedua, proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat, tidak memerlukan sumber daya yang besar.
Lalu klien dapat memberikan feedback kepada pengembang dalam proses pembuatan program. Lalu kekurangan dari Agile itu, metode ini kurang sesuai dengan tim yang besar, lebih dari 20 orang. Tim harus selalu siap karena perubahan dapat terjadi kapan saja. Lalu metode ini kurang cocok untuk tim yang berkomitmen untuk menyelesaikan bersama-sama. Lalu ada Fontaine. Yang keempat, Fontaine ini adalah perbaikan dari metode waterfall, di mana jenis tahapan masih sama, namun beberapa jenis tahapan boleh didahulukan atau dilewati, tapi ada tahapannya yang tidak bisa dilewati. Contohnya seperti kamu melakukan desain sebelum melakukan implementasi. Jika hal tersebut dilewati, maka ada tumpang tindih. Lalu tahap pertamanya itu adalah user requirement specification. Mencari tahu apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna dalam perangkat lunak yang sedang digunakan. Lalu software requirement specification, yaitu penyusunan perangkat lunak dari sisi pengguna. Yang ketiga, sistem desain. Pembuatan desain sistem yang akan dibuat setelah diimplementasikan. Lalu program desain, pembuatan desain yang lebih sempurna dan hampir mendekati hasil akhir dari perangkat lunak. Lalu implementation. Tahap ini lakukan implementasi sesuai dengan desain yang sudah dibuat di tahap sebelumnya. Lalu program testing unit. Dalam tahap ini, uji terhadap unit yang dibutuhkan dalam perangkat lunak yang berjalan. Lalu program testing system. Di tahap ini, lakukan uji coba terhadap sistem dari perangkat lunak seutuhnya sebelum perangkat itu dijalankan. Lalu program use. Dalam tahap ini, dilakukan pengajaran kepada pengguna untuk menggunakan perangkat lunak yang telah dibuat. Lalu yang terakhir, software maintenance. Biasanya, dalam tahap ini, lakukan perawatan terhadap perangkat lunak yang sudah dibuat, dan perawatan dapat berupa update sistem atau perbaikan kesalahan atau bugs yang ada. Kelebihan dan kekurangan Fontaine itu, kelebihannya itu memiliki proses yang terurut sehingga pengerjaan dapat terjawab dengan baik dan cepat, cocok untuk sistem dengan kompleksitas rendah atau predictable. Yang ketiga, dapat melewati atau mendahulukan beberapa tahapan. Lalu yang terakhir, setiap proses dilakukan tidak dapat saling tumpang tindih. Lalu kekurangan dari Fontaine yaitu waktu pengerjaan relatif lebih lama karena harus menunggu tahap sebelumnya. Dibutuhkan lebih mahal, lalu metode Fontaine ini kurang cocok untuk pengembangan proyek memiliki komitmen yang tinggi. Yang terakhir ada V-shape. Secara singkat, V-model adalah salah satu model SDLC yang proses eksekusi setiap fase dilakukan secara berurutan untuk pola huruf V. Model ini merupakan pengembangan dari metode waterfall dan dirancang berdasarkan keterkaitan antar tahap pengujian dan fase pengembangan. Artinya, setiap fase siklus memiliki tahap pengujian yang langsung berhubungan sama seperti menuntun tingkat kedisiplinan tinggi karena suatu fase tidak dapat dimulai dengan sebelum fase sebelumnya. Serta dalam V-model, tahapan pengujian dapat dilakukan secara paralel dengan proses pengembangan struktur tahapan menjadi dua sisi, yaitu fase verifikasi di satu sisi dan fase validasi di sisi lain. Dibawakan fase coding atau implementasi yang menjadi penghubung antara kedua sisi tersebut. Untuk kelebihan untuk V-shape model ini menyiapkan dua tahap, yaitu tahap desain pengembangan. Tahap ini melibatkan aktivitas analisis perangkat sistem dan analisis kebutuhan pengguna yang arsitektur perangkat lunak, desain detail sistem hingga coding. Lalu tahap pengujian, verifikasi dan validasi di sisi lain. Jadi model tahapan ini mengatakan perancangan bagian perangkat lunak yang telah dikembangkan dimulai dengan pengujian unit, pengujian integrasi dan sistem secara menyeluruh. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan V-shape ini, yang itu ada kelebihannya, yaitu V-shape model ini disiplin tinggi, struktur teratur, setiap fase memiliki tujuan spesifikasi kerja yang telah dalam proses peninjauan atau review. Kualitas terjamin. Ada pengujian dirancang secara tahap desain awal sebelum potensi bug lebih kecil dibandingkan metode tradisional yang lain. Lalu mudah dikelola, bersifat kaku dan berurutan sehingga memudahkan manajer proyek memantau kemajuan terutama untuk proyek berskala kecil hingga menengah dengan yang sudah jelas atau solid. Lalu deteksi dini masalah.
Kesalahan dalam kebutuhan requirement atau desain dapat lebih awal pada fase verifikasi, mengurangi biaya perbaikan di akhir. Untuk kurangan VSAP model ini adalah kurang fleksibel, sangat tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan rekrutmen di tengah jalan, membuat model ini tidak cocok untuk proyek dinamis seperti startup. Lalu terlalu kaku, fase pengembangan baru dimulai setelah fase sebelumnya selesai, membuat penyesuaiannya sangat lambat. Lalu risiko prototyping, tidak menghasilkan prototype sistem yang bisa dicoba penggunaan dengan siklus sehingga umpan balik terlambat. Lalu yang terakhir, tidak cocok untuk proyek kompleks. Untuk proyek besar dengan kompleksitas tinggi, keterlambatan sangat besar jika terjadi perubahan kecil pada desain karena mempengaruhi seluruh siklus. Baik, segitu saya penjelasan dari saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.